Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurhalimah dari Pendidikan Geografi akan mempresentasikan tugas terkait dengan kebencanaan yang bertemakan mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor melalui story map ini. Jadi, sebelumnya, pernahkah Anda mendengar kata bencana? Apa yang terlintas dalam benak kalian terkait dengan kebencanaan? Nah, langsung saja terkait bencana. Jadi, bencana itu adalah hasil dari proses alam dan sosial. Nah, bencana ini karena hasil proses alam yang erat kaitannya dengan lokasi yang terletak pada pertemuan lempeng tektonik. Jadi dapat terjadi di daerah yang dilewatinya oleh sabuk vulkanik atau volcanic arc dan daerah beriklim tropis yang sering terjadi perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Daerah-daerah tersebut itu berpotensi rawan bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan puting beliung. Nah, itu gambaran umum terkait dengan bencana. Dan dapat dilihat juga gambar di samping mengenai bentuk-bentuk jenis bencana. Itu ada gambarnya banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami, dan gunung meletus. Jadi, di sini ada sebuah artikel yang memaparkan terkait bencana tanah longsor. Jadi dari isi artikel tersebut itu intinya mereka yang tinggal di daerah rawan bencana itu harus siap menghadapi, mengantisipasi, dan beradaptasi dengan bencana. Jadi seseorang ataupun warga sekitar yang mengetahui bahwa daerah tersebut itu memiliki daerah yang rawan tanah longsor, maka harus siap dan mampu beradaptasi dengan bencana tersebut. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu adalah kesiapsiagaan bencana. Jadi, manusia itu harus memiliki rangkaian upaya untuk mengantisipasi bencana melalui perencanaan dan pengorganisasian yang tepat dan berdaya guna. Yang kedua yaitu mengantisipasi bencana, yaitu kegiatan yang memperhitungkan atau memperkirakan bencana yang akan terjadi. Yang ketiga itu ada adaptasi bencana, berarti upaya manusia untuk bertahan hidup di wilayah rawan bencana dengan penyesuaian pada lingkungannya. Jadi, apabila seorang itu tinggal di daerah yang rawan bencana, misalnya tanah longsor, jadi dia tuh harus mampu beradaptasi kesehariannya untuk bisa meminimalisir terjadinya bencana tanah longsor. Nah, bencana tanah longsor sendiri itu apa? Jadi, sebelumnya, pada periode tanah longsor di negara kita itu sudah banyak terjadi menjadi jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi peristiwa tanah longsor berlangsung itu sangat cepat dan terjadi kapan saja. Itu bisa memasuki musim penghujan dan masyarakat yang tinggal di daerah lereng itu sering mengalami ketakutan. Karena apa? Karena meningkatnya ketika terjadi hujan yang deras yang berlangsung cukup lama. Jadi kondisi ini tuh akan mengakibatkan pengikisan tanah yang cepat sehingga terjadi bencana tanah longsor. Nah, di sini BNPB pada 2017 telah memaparkan kombinasi dari berbagai kondisi seperti lereng terjal, curah hujan tinggi, pengikisan, tanah yang tinggi, getaran tutupan vegetasi yang berkurang, dan tanah yang kurang padat dan tebal itu memicu terjadinya tanah longsor. Bencana ini terjadi sangat cepat sehingga
Proses evakuasi mandiri memiliki keterbatasan waktu. Segala sesuatu yang ada di zona longsoran akan tertimbun material longsor. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa salah satu lahan yang terdampak tanah longsor, dan di sampingnya ini ada peta prediksi tanah longsor yang ada di Indonesia. Jadi daerah yang memiliki tingkat kerawanan tanah longsor yang paling tinggi itu terdapat di daerah Sulawesi dengan warna daerah yang merah itu, dan daerah Sumatera bagian Aceh itu sering terjadi tanah longsor. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya tanah longsor. Jadi apa sih penyebab terjadinya tanah longsor itu? Jadi tanah longsor itu akibat tanah pelapukan yang sering dijumpai hasil letusan gunung api. Nah, tanah ini itu memiliki komposisi sebagian besar lempung dengan sedikit pasir yang sifatnya subur. Jadi tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada perbukitan atau pegunungan dengan kemiringan sedang hingga terjal yang berpotensi akan mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan yang berkualitas tinggi. Nah, di sini terdapat karakteristik tanah longsor, yaitu dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan tebing. Itu biasanya terjadi setelah hujan. Yang kedua, itu ada munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Dan yang terakhir itu halaman dalam rumah tiba-tiba ambles. Itu yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, di sini ada jenis tanah longsor. Jadi, melalui pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja faktor yang menjadikan penyebab sebuah daerah itu rawan terkena tanah longsor. Jadi di sini kita akan menyimak jenis-jenis tanah longsor. Itu ada 6. Yang pertama ada longsor tanlasi, yang kedua ada rotasi, yang ketiga ada pergerakan blok, yang keempat ada runtuhan batu, yang kelima ada rayapan tanah, dan yang terakhir itu ada rombakan. Nah, dari masing-masing keenam jenis tanah longsor dapat jelaskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu langkah mitigasi bencana tanah longsor. Jadi, mitigasi bencana itu apa sih? Jadi, mitigasi bencana itu serangkaian kegiatan atau upaya untuk mengurangi resiko bencana. Jadi, proses mitigasi dapat dilakukan dalam kegiatan seperti halnya penyuluhan, pembangunan fisik, sarana dan prasarana, dan peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, di sini ada tujuan tersendiri terhadap mitigasi bencana. Yang pertama, dampak kerugian dapat dikurangi, seperti kerugian nyawa, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa. Dan selanjutnya itu ada perencanaan dan penyusunan kegiatan mitigasi bencana yang dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan pembangunan wilayah. Nah, di sini dapat kita lihat ada salah satu contoh kegiatan mitigasi bencana tanah longsor yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko atau dampak bencana. Yang pertama itu menghindari daerah rawan bencana tanah longsor untuk membangun permukiman. Jadi apabila di situ terdapat daerah tebing ataupun daerah yang curam, kita harus menghindari pembangunan rumah ataupun instalasi lainnya di daerah tersebut. Yang selanjutnya itu melakukan relokasi permukiman, gedung, fasilitas umum atau lainnya di daerah yang berpotensi terjadinya tanah longsor.
Nah, selanjutnya ada adaptasi jenis bencana tanah longsor. Jadi, sudah sering kita dengar bahwa keberadaan rumah tahan gempa, rumah anti banjir, dan embung untuk menyiasati kekeringan. Nah, upaya ini itu dilakukan masyarakat untuk merespon terhadap kebencanaan yang terjadi sebelumnya. Seperti halnya gempa yang terjadi, maka banyak bangunan rumah yang hancur, pohon-pohon yang tumbang, bahkan tidak ada lagi harta yang tersisa. Selanjutnya, manusia tuh berpikir dapat terus bertahan hidup dan tidak mengalami kerugian yang sama, sehingga mereka itu membangun rumah tahan gempa. Nah, apa sih adaptasi bencana itu? Yaitu serangkaian upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup atau survive dengan melakukan penyusunan lingkungan. Pola adaptasi ini muncul dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat ketika manusia mengubah perilaku sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Nah, hal tersebut juga berarti manusia dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadinya. Nah, adaptasi bencana tanah longsor sendiri dapat menggunakan konsep Barry John pada tahun 1980, yaitu adaptation by reaction. Jadi apa sih hal tersebut itu? Yaitu adaptasi yang dilakukan dengan penanaman beberapa pohon di lokasi yang terkena dampak longsor. Nah, strategi ini untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan agar menjadi lebih baik. Selanjutnya ada adaptation by withdrawal, yaitu adaptasi dengan cara keluar dari lingkungan tempat tinggal yang rawan ke tempat yang lebih aman. Nah, ini adalah salah satu kegiatan menanam pohon pada lahan bekas tanah longsor untuk mengurangi kerawanan terhadap daerah tersebut. Demikian pemaparan materi terkait dengan mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi yang kurang jelas maupun yang salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.